Halo film lovers, kembali lagi di channel Adlika Ablin. Mohon dukungannya agar kami semangat untuk upload dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sarannya ya. Film kali ini berjudul Pon, tayang pada tahun 2020, disutradarai oleh Kang Dae-kyu. Film ini menceritakan dua orang penagih hutang, yaitu Don Seok dan Jong Bae, yang bekerja di lembaga pemberi hutang. Tugas mereka berat, karena jika tidak dapat setoran, maka merekalah yang diminta untuk membayarkan si penunggak. Pada suatu hari, mereka mencari seorang peminjam yang sudah menunggak 2 bulan, dan mereka menemukannya. Tapi sayangnya, mereka tidak mendapatkan uang sepeser pun, malah hanya mendapat janji manis dari sang peminjam. Tetapi, Don Seok langsung mengambil anak si peminjam untuk menjadi jaminan agar besok atau secepatnya membayar pinjaman dan mengambil anaknya atau jaminan itu. Bagaimana kisahnya? Mengapa para penagih hutang akhirnya bisa merawat sang jaminan? Ikuti kisahnya. Sebelum kita masuk alur cerita, kita lihat siapa saja pemeran dalam film ini. Yang pertama ada Sung Do sebagai Do Seok, Park Sung Yi sebagai Sung Yi, Kim Hye Won sebagai Jong Bae, dan artis lainnya. Saatnya kita masuk ke alur cerita. Cerita dimulai saat Sung Yi sudah dewasa dan 10 tahun tidak bertemu dengan paman sekaligus ayah kesayangannya. Terlihat Sung Yi sedang bekerja sebagai penerjemah. Hari ini ia akan jadi penerjemah menteri. Menteri memuji keahliannya dalam pekerjaan karena Sung Yi sangat hebat dalam penerjemah. Setelah selesai bekerja, ia menerima telepon dari Jong Bae yang bilang, "Aku menemukannya," sehingga Sung Yi secepatnya ke bandara menuju Beijing. Ternyata Sung Yi dan Jong Bae terpisah dengan Do Seok selama 10 tahun. Mereka tidak mendapat kabar apapun dari Do Seok. Kita kembali ke pertama kali Sung Yi dan paman-paman kesayangannya bertemu ya. Terlihat dua orang penagih utang sedang mencari alamat. Di sela-sela mencari alamat, Jong Bae juga selalu diprotes oleh Dong Seok, mulai dari menggunakan kalung imitasi, memakan Coco Pie yang menurutnya sejak mereka wajib militer makan itu terus. Bahkan Dong Seok marah ketika Jong Bae memanggil sersan atau Pak, karena ini bukan sedang wajib militer atau tentara. Singkat cerita, akhirnya mereka bertemu dengan orang yang mereka cari di tengah jalan. Tetapi saat ini Ibu Sung Yi tidak bisa membayar, sehingga meminta waktu lagi untuk pembayaran hutangnya. Tetapi Dong Seok meminta jaminan. Kemudian Ibu Sung Yi tidak punya apa-apa. Dong Seok langsung menggendong anaknya dan bilang anaknya yang akan menjadi jaminan dan harus segera diambil besok. Di tengah jalan di dalam mobil, Sung Yi terus menangis walaupun diberikan makanan. Mereka berjanji akan baik pada Sung Yi dan Sung Yi harus segera dijemput oleh ibunya. Di sisi lain, Ibu Sung Yi mendatangi tempat suaminya bekerja meminta gaji terakhir sebelum suaminya itu meninggalkan mereka dengan wanita lain. Tetapi dimarahi oleh bos suaminya karena gaji suaminya sudah diambil sebelum ia pergi. Kemudian Ibu Sung Yi menelpon paman untuk meminjam uang, dan akhirnya ia mendapatkan uang itu, sehingga ia bisa menebus Sung Yi pada esok hari. Guys, paman ini bukanlah keluarga Ibu Sung Yi, tapi orang yang hanya mereka kenal dan pernah bilang berikan anak atau Sung Yi ke orang lain untuk diadopsi agar hidupnya lebih baik. Kemudian Ibu Sung Yi berjanji kepada Dong Seok akan segera ke kantor menjemput Sung Yi besok pagi, yaitu jam 9. Tetapi mantan bos suami Ibu Sung Yi melihat ia menelpon sampai tengah malam, sehingga ia menelpon polisi. Dan akhirnya Ibu Sung Yi ditangkap dan dideportasi karena merupakan imigran gelap. Ibu Sung Yi dikembalikan ke Tiongkok. Tetapi sebelum dikembalikan ke Tiongkok, Ibu Sung Yi bertemu dengan Do Seok. Pada esok harinya, ketika mereka membawa Sung Yi ke kantor, mereka dimarahi oleh bosnya karena menculik anak
dan tidak mendapat uang. Ibu Sung-yi dikembalikan ke Tiongkok, tetapi sebelum pergi ia menitipkan foto dan HP untuk Sung-yi dan memberitahukan kepada Dong Seok untuk mengurus Sung-yi sebelum pamannya menjemputnya. Ibu Sung-yi meminta pamannya untuk mengadopsi anaknya, paman Sung-yi yang akan membayar hutang ibunya. Tetapi di tengah jalan, Sung-yi keluar dari mobil, kabur untuk pulang, tetapi di rumahnya ia tidak mendapatkan ibunya. Kemudian ia membawa tas besar untuk mencari ibunya. Saat menyusuri jalan mencari ibunya, Sung-yi dihampiri seseorang gelandangan yang membujuk Sung-yi untuk mengemis. Tetapi ketika hendak digendong, Dong Seok datang menghajar gelandangan itu. Dong Seok membawa Sung-yi ke rumahnya dan menunggu paman menelpon. Dong Seok berjanji kepada Sung-yi ia akan dibawa oleh pamannya, dan ibunya meminta Sung-yi bersekolah agar ibunya bisa menemuinya. Selama di rumah sebelum dibawa oleh pamannya, Sung-yi diperlakukan dengan baik, bahkan dibawa jalan-jalan dan menonton konser artis kesukaannya. Sung-yi menjadi anak yang penurut. Ia mencuci baju dan membersihkan rumah. Saat mereka pergi jalan-jalan, Sung-yi membaca spanduk di jalan. Kemudian ia menanyakan siapa nama paman-paman itu, dan lalu menamai mereka dengan sesuatu yang lucu. Kemudian Sung-yi menamai Dong Seok dengan Sungbo, yang berarti permainan tamat dan akulah pemenangnya. Sung-yi dibawa membeli baju. Kemudian Sung-yi juga meminta untuk menonton konser musik yang ia sukai. Akhirnya tiba. Besok Sung-yi akan dijemput paman untuk pergi ke Seoul, dan paman Jong Bae membuatkan kue tart yang terbuat dari tumpukan kue pie. Hari ini Sung-yi dijemput pamannya yang membuat Dong Seok merasa sedih dan tidak semangat bekerja. Ia meminta Jong Bae bekerja sendiri hari ini. Ternyata pamannya menjual Sung-yi di sebuah klub malam dengan seorang wanita yang sering mabuk-mabukan. Bahkan tas yang berisi HP Sung-yi masih kepada paman itu, sehingga Dong Seok tidak bisa menghubungi Sung-yi. Akhirnya karena khawatir, Dong Seok menemui paman itu dan tidak mendapatkan informasi apapun, tetapi mendapatkan tas Sung-yi yang berisi HP-nya. Di sisi lain, terlihat Sung-yi diminta mengambilkan ibu itu obat, kemudian ia melihat telepon. Wanita itu meminta Sung-yi membersihkan toko dan toilet. Di malam hari, Sung-yi mengambil teleponnya, lalu menelpon ibunya bertanya apakah ibunya sehat, dan Sung-yi sangat merindukannya. Tetapi HP itu didengar Dong Seok dan ia langsung menelpon Sung-yi. Tetapi Sung-yi hanya bisa mendengar suara, tidak bisa langsung berbicara. Kemudian Sung-yi dipanggil untuk membersihkan bekas botol karena pelanggan mengamuk. Tetapi ketika membersihkan tempat karaoke, pelanggan itu melempar gelas yang mengenai muka Sung-yi, sehingga pecahan gelas menempel di pipinya. Di malam hari saat Sung-yi sedih, dan Dong Seok menunggu telepon dari Sung-yi, kemudian memberitahukan keberadaannya. Dong Seok dan Jong Bae menuju alamat yang disebutkan Sung-yi, kemudian membawa Sung-yi pergi. Tetapi sebelum ia membawanya pergi, ia memberikan uang kepada pemilik klub sambil memarahinya. Di dalam mobil, Sung-yi melihat Jong Bae berdarah dan menangis sembari mengusap darah di tangan paman itu. Scene beralih di masa sekarang ketika Sung-yi sudah dewasa, yang bersama Jong Bae mencari Dong Seok ke rumah sakit, tetapi ternyata orang itu bukan dia. Kemudian mereka ke kantor polisi, tetapi tidak ada informasi apapun tentang seseorang yang bernama Dong Seok. Scene beralih ke Sung-yi yang masih kecil.
Di siang hari, Dong Seok membawa Sung Yi ke sekolah untuk menyekolahkannya, tetapi sekolah menolaknya karena Sung Yi bukan anak Dong Seok dan ia tidak mempunyai wali yang orang Korea. Tetapi kepala sekolah memberikan ide kepadanya agar Sung Yi bisa bersekolah. Tetapi Sung Yi marah karena ia tidak mau Dong Seok menjadi ayahnya. Ketika sampai di rumah, Jong Bae memberikan pengertian kepada Sung Yi mengapa Dong Seok menjadi ayahnya. Bukan berarti ia akan menjadi ayah sungguhan, tetapi agar Sung Yi bisa sekolah dan bertemu ibunya. Singkat cerita, akhirnya Sung Yi sekolah. Di sekolah, Sung Yi menjadi anak yang cerdas. Akhirnya Sung Yi tumbuh dewasa dan akan masuk ke universitas. Suatu hari terlihat ibu Sung Yi mencari Sung Yi di sekolah, tetapi Dong Seok lebih dahulu menjemputnya, sehingga ibu Sung Yi hanya bisa melihatnya dari jauh. Suatu hari, Sung Yi kencan buta dan pulang dalam keadaan mabuk. Laki-laki yang mengencaninya tidak luput dari berbagai pertanyaan paman-paman kesayangan Sung Yi. Ketika sedang menginterogasi laki-laki itu, nenek Sung Yi menelpon dan meminta Dong Seok membawa Sung Yi kepada ibunya, dan akhirnya Sung Yi bertemu dengan nenek dan ibunya yang sangat merindukannya. Kemudian di suasana haru, ternyata ibu Sung Yi sakit. Menurut dokter, kapan saja ia bisa meninggal. Kemudian permintaan terakhir ibunya kepada Dong Seok adalah mencarikan ayah Sung Yi. Di pagi harinya, Sung Yi dan Dong Seok pulang. Ibunya sangat sedih melihat barang-barang Sung Yi saat kecil. Singkat cerita, Sung Yi menelpon Dong Seok untuk mengizinkannya piknik sekolah selama 2 hari. Yang sebenarnya Sung Yi berbohong karena bukan piknik tetapi kerja untuk membelikan Dong Seok sepatu. Di sisi lain, Dong Seok mencari ayah Sung Yi yang ternyata seorang yang cukup mapan, mempunyai restoran, sudah mempunyai istri dan seorang putri. Dong Seok mengatur jadwal di restoran untuk bertemu ayah Sung Yi. Kemudian Dong Seok pulang, membiarkan Sung Yi dan ayahnya berbicara. Tetapi di sisi lain, Dong Seok dimarahi Jong Bae. Mengapa harus mencarikan ayah Sung Yi? Karena bisa saja Sung Yi pergi meninggalkan mereka dan tinggal dengan ayahnya. Tetapi kemudian Sung Yi menelpon Dong Seok, meminta paman kesayangannya itu untuk menjemputnya. Lalu dengan segera Dong Seok menjemputnya. Bahkan saat menelpon, Sung Yi memanggilnya ayah, sehingga Dong Seok sangat bahagia. Tetapi di tengah jalan, kepala Dong Seok pusing, kemudian motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Ya, di hari itu, di malam itu Jong Bae dan Sung Yi tidak berjumpa lagi dengan Dong Seok. Mereka mencarinya sudah 10 tahun, tetapi tidak pernah mendapatkan kabar. Bahkan Jong Bae putus asa. Kemudian di perjalanan mereka mencari Dong Seok. Sung Yi melihat spanduk di jalan yang dahulunya saat kecil ia membacanya dan menamai Dong Seok dengan Park Sung Bo, yang merupakan nama kesayangan Dong Seok yang diberikan Sung Yi. Kemudian dengan cepat Sung Yi meminta paman Jong Bae kembali ke kantor polisi, menanyakan nama Dong Seok menjadi Park Sung Bo, dan ternyata ada di rumah sakit. Kemudian mereka langsung menuju rumah sakit itu dan menemukannya, yang ternyata Dong Seok hilang ingatan saat mengalami kecelakaan. Ia hanya menulis jaminan dan Park Sung Bo di buku catatannya. Mereka melihat Dong Seok dengan sangat bahagia sekaligus sedih melihat keadaannya. Film pun selesai. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini? Menurut Mimin, anak bukanlah jaminan atau barang yang bisa ditukar, karena anak adalah anugerah. Rasa kekeluargaan yang tumbuh di antara Dong Seok, Jong Bae, dan Sung Yi adalah gambaran bagaimana kehangatan keluarga bisa dirasakan tanpa adanya hubungan darah.
Meski adegan-adegan haru di antara ketiganya tak melulu diisi dengan air mata, namun penonton tetap merasakan kesedihan sekaligus kehangatan dalam keluarga ini. Terima kasih sudah nonton. Nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day. Bye bye.